Halo penggemar IT semua, kali ini kita bertemu lagi dan kita lanjutkan video kita sebelumnya. Di sini di Advent of Cyber 2022, karena 2023 itu harus mulai penulisan whitelab itu sebenarnya di tanggal 28. Di tahun 2023 sih sebenarnya sudah mulai. Dan saya sudah menyelesaikan D1, 2 dan 3. D4-nya saya belum lihat. Tapi yang kali ini kita coba membenarkan atau menganalisa atau mencari jawaban dari Advent of Cyber 2022. D1, D2. Nah, kita lanjut ke D1, D2, D3, D4, D5 dan kita sudah selesai sampai D5. Sekarang kita masuk ke D6 atau D6. It's beginning D6 task 11. Kita copy di sini. Ini email analisis dan ada mesinnya, jadi kita start mesinnya dulu dan kita coba lihat di ini sambungan kita kemarin red hat ininya. Kita tambahkan D11 task 11 D6 email analysis. It's beginning to look a lot like phishing. Ini tentang email, menganalisa email. Dan kita coba lihat apa aja di sini. D6 make blue. Ini coba kita tarik dulu gambarnya. Dan make blue found an email activity while analyzing the log file. It's look like everything started with an email. Kita belajar tentang apa email analysis dan bagaimana caranya. Cari header section. Apa itu email analysis? Adalah proses ekstrak dari email header informasi untuk melihat detail si email. Email header itu ada teknikalnya, detail atau email like sender, recipient, path. Ini pengirim dan juga attachment. 2 concernnya, security issue, identifying suspicious, abnormal, malicious pattern in email, performance issue, identifying delivery and delay issue emails. Oke, nah di sini bisa pakai untuk social engineering dan phishing. Phishing itu semacam social engineering yang mengirimkan email dan biasanya ada di folder junk atau folder spam. Yang ini ada biasanya kena analisis kayak gini, biasanya virus itu tersebar melalui email-email kayak gini. Nah, gimana cara menganalisanya? Kita harus tahu dari mana, from to, tanggalnya, subjeknya, return path. Ini misalnya apply-nya, reply-nya kemana. Ini biasanya return path-nya beda dengan form-nya. Jadi bisa juga domain DKIM-nya, SPF, message ID-nya juga. Ini harus kita cek semua, ada X header apa, X receive, X spam, statusnya dia gimana, X mailernya berapa. Nah, biasanya email itu adalah file yang berupa EML. Nah, apa itu EML? Coba kita cek. EML adalah electronic mail format. Itu description EML, short from electronic mail atau email. Adalah ekstensi untuk email, pesan email gitu. Misalnya jadi ada sesuatu itu, katakan A atau B itu mengirim email, si A ngirim email ke B, maka ada emailnya apa, nanti dia ada titik EML. Nah, ini dia yang harus kita analisa gitu. Oke. Nah, titik EML-nya itu yang harus kita cek. Apa headernya, apa ininya. Nah, bisa kita buka pakai Sublime Text atau pakai editor teks lainnya. Cuman di sini kita harus berhati-hati ya, karena dia ada EML analysis. Karena kita harus berhati-hati karena ada attachment itu yang biasanya yang mengandung virus atau malware atau semacamnya gitu. Nah, what is the email address of the sender? Nah, ini kita coba cek. Pertanyaan pertama, what is the return address? Pertanyaan kedua, kita coba jawab satu-satu ya. Nah, di sini saya coba menggunakan text box karena saya nggak mau pakai ini, agak sedikit ini berbahaya. Jadi saya coba start attack box.
non subscription user only. Oke. Berarti kita coba harus connecting ke kita coba koneksinya pakai ini aja, karena ini dia sudah ada di sini. Ini koneksi OpenVPN, saya harap bisa. Dan ini saya coba buka di tempat yang lain aja biar tidak mengganggu kerja kita. Dan kita coba start attack box, kita refresh dulu. Seharusnya dia sudah akses mesinnya di sini merah, harusnya sudah dapat IP. Nah, dia baru ada text boxnya. Mesinnya kita jalan. Mesinnya berjalan, lagi connecting. Dan ini dia. Nah, saya akan coba buka dia di satu tab. Dan di sini supaya kita bisa baca dia lebih lebar gitu ya. Nah, jadi tabnya ini begini. Nah, jadi apakah ini dia nih .eml urgent .2.eml ini dia urgentnya. Nah, kita akan menganalisa seperti yang dibilang, kita pakai menggunakan terminal. Jadi saya coba akan menggunakan si terminalnya. Nah, ini dia terminalnya. Kita cek posisinya di home Ubuntu. Kita harus cd desktop, baru kita ada yang si UML nya tadi. Oke. Ini kita clear. Dan di sini saya coba, bisa nggak digedein ya? Nggak bisa digedein. Zoom in. Mudah-mudahan bisa lagi ya. Zoom in. Nah, kita ini udah agak sedikit besar, mudah-mudahan bisa terlihat di videonya. Nah, kalau kita ini adalah text box yang disediakan Trehack ini berupa web. Nah, jadi yang untuk ininya coba kita jalanin perintahnya tadi, yang dia bilang apa tadi ya. Untuk menganalisa kita bisa open Sublime Text, terus kita upload ke sini. Plain text email header. Nah, ini. Nah, saya lebih menggunakan yang ini, ML Analyzer min-i extract all. Nah, jadi kita coba copy ini dan kita coba pastekan di sini. Nah, ini dia, supaya agak bisa terlihat satu line semua. Saya coba besarin lagi. Nah, ini saya coba sampai ke sisi sini. Oke. Nah, ini kita coba kopikan ke dalam readme kita, supaya kita tahu dan bagaimana cara menggunakan ininya ML Analyzer. Nah, kita pastikan di sini kembaliannya nanti atau balikannya nanti kita coba ekstrak dan kita copy semua ini sampai ke sini. Nah, ini coba kita copy dan kita pastikan ke sini. Nah, jadi kita bisa tahu pertanyaannya, kita jawab dari sini. Pertanyaannya itu what is the email address of sender? Pengirimnya siapa? Nah, pengirimnya itu dari from itu chief. Nah, emailnya itu kita ambil ini, kita copy dan coba kita pastikan di pertanyaannya dan kita coba submit. Whoops, your answer is correct. Oke, jawabannya benar. Dan kita coba update pertanyaannya. Nah, kayaknya ini kita bikin di bawah aja ya. What is the return address? Return address ini
return path, mungkin ini ya, Murphy evidence. Nah, coba kita paste. Dan benar, karena di sini dia bikin return path-nya, return address. Oke. Nah, terus kita coba on whose behalf was email sent. Oke, nah dari siapa nih emailnya terkirim? Nah, itu biasanya dari Chef Elvin nih, behalf-nya dia. Coba kita lihat nih, coba kita pastikan di sini benarkah? Nah, benar. Jadi kita pastikan di sini. Oke. Dan coba kita ambil pertanyaan berikutnya. What is the expam score? Waduh, expam score-nya dia ini ada jelas expam nih. Coba kita lihat apakah di sini ada. Expam score ada 3. XPM spam score nih ya. Di headernya semua nih. Nah, coba kita bikin di sini 3. Kita submit. Oke, nah jawabannya adalah 3. Nah, pertanyaan berikutnya, what is the hidden in the value Mrs. ID field? Apa yang tersembunyi di Mrs. ID field? Content type, multipart, boundary. Ini Mrs. ID-nya ini. Apa yang tersembunyi? Nah, ini Mrs. ID-nya formatnya base 64 ya. Jadi karena ada sama dengan ini, saya coba memastikan bahwa dia adalah base 64 karena biasanya pakai padding sama dengan ini adalah padding dari base 64 untuk melengkapi byte-nya gitu. Gimana caranya kita melihat message-nya? Kita bisa menggunakan tools online, atau kita bisa menggunakan, kalau yang pakai Linux atau pakai ini bisa menggunakan kayak echo, pastikan base 64-nya, baru kita bikin base 64 min D untuk decodingnya. Nah, jawabannya itu adalah AOC 2022 email analysis. Nah, ini bisa kita pastikan di sini hidden value-nya Mrs. ID. Oke. Nah, karena dia base 64 ya. Nah, jadi kita coba pastikan di sini. Dan pertanyaan berikutnya adalah, what is the reputation result of the sender email address? What is the reputation? HTML-nya nggak ada, kontennya nggak ada, reputation. Email reputation itu, visit the email reputation, check website provided in the task. Email reputation, nah kita bisa mengakses si emailrep.io dan dia butuh oke, berarti kita coba akses di sini, baru kita coba akses si email reputation-nya. Subject, switch to load the set plan. Wow, keren. To Elvis All Santa Claus. Mana dia? Kok nggak kebuka sininya? Nah, agak lama ya. Memang karena dia di attach box, karena dia agak web browser di dalam browser nih, aneh ya. Mari kita coba pastikan di sini. Aduh, pastinya jadinya Ctrl V. emailrep.io. Dia suruh mencari email reputation. Here's your find the suspicious IP. While we focus using VirusTotal and Inquest, alternatif ini sepertinya dia ada untuk update emailnya. Nah, saya nggak tahu nih apakah kita harus ngirim emailnya di sini.
nggak ada ininya, atau kita coba akses dari luar tapi emailnya nggak ada. Enter an email address. Oh, email addressnya itu si ini tadi ya, Chief Santa Claus search. Nah, Rizky ya, ini Rizky berisiko. Nah, ini coba kita tambahkan di sini di dokumentasi kita. Nggak usah deh, ini biar aja kita pakai di sini aja ya. Ini saya mau ngopi ini si URL ini, tapi dia bisa ya si URL nya. Oh, bisa begini. Coba kita kopikan di sini aja. Nah, ini tuh bisa. Nah, ini coba kita kopikan yang ini untuk sebagai dokumentasi kita. Kita menggunakan bash dan kita pastikan ininya, tapi dia reputationnya di sini dia bilang none, tapi di sini dia bilang Rizky tadi ya. Manakah jawaban yang benar? Ini kan Rizky nih dibilang. Apa pertanyaannya tadi? What is the reputation? 1, 2, 3. Kalau 4 nggak bisa, berarti harusnya dia Rizky, bukan nama orang ya. Jadi ini bahasa Inggris, Rizky ini semacam risiko. Jadi sudah benar. Dan kita coba update jawabannya. What is the file name of the attachment? Pertanyaan berikutnya, apa nama file attachmentnya? Division, ini attachment extracting, division plan labor doc. Ada ini file .doc, kayaknya sudah disisipin malware atau virus kali ya. Oke, di sini coba kita pastikan. Pertanyaan berikutnya, what is the hash value of the attachment? Oke. Nah, ini what is the hash value of the attachment. Biasanya ini kita harus mengecek empty sum-nya ya. Hash value, untuk ngambil hash value-nya. Nah, kita harus, sepertinya tidak ada koneksi untuk browser di browser. Nah, kita harus cek. Nah, dia sudah diekstrak ke dalam AML attachment. Jadi kalau kita ls di sini ada folder AML attachment yang ini ya. Nah, kita coba cd ke AML attachment, kita ls, dan sini sudah ada divisionnya. Nah, gimana cara kita untuk ngeceknya? Kita bisa menggunakan SA256 sum filenya, dan kita coba enterkan di sini. Nah, inilah untuk pengecekannya. Nah, kita coba copy di sini. Kita lengkapin dokumentasi kita. Kita pastikan di sini. Nah, sanya itu adalah ini. Kita coba pastikan ke jawabannya di sini. Dan kita coba submit. Wow, correct. Ini kenapa dia nggak mau satu line? Oke. Kita save, dan pertanyaan berikutnya adalah what is the second tactic market in the Mitre, ATT dan CK.
ATT dan CK. Virus total berarti kita harus navigate to the behavior section. Oke, kita harus cek di virus total nih. Virus total itu websitenya ini. Wow, coba kita pastikan di sini. Waduh, dia butuh ini ada file hash nih, bisa pakai file hash nih kayaknya kita. Kalau kita upload filenya repot ya, pakainya kita pastikan hashnya aja nih. Bisa nggak dia pakai hashnya aja, terus kita enter search 32/62 32 securation, dan pertanyaannya adalah what is the second tactic market in the Mitre, ATT dan C. Wow. Dan dia ada hintnya tadi kayaknya ya. Apa dia bilang? Navigate to the behavior section. Nah, behavior section. Ini dia. Behavior sectionnya. Kita harus mencari Mitre attack-nya tadi kan. Mana dia? Dynamic analysis. Wow. Register sec. Dua malware detection. Kok nggak ada dia ininya? AT dan TT nya ini. Details. Ini pertanyaannya ATT dan Mitre. Community. Gimana dia ini? Detection doc. Ini filenya doc. Ini filenya ini. Display malicious Trojan. Details. D5 SA256 nya ini. Story, division, attachment, relation. Dan kita harus ada di move to the mana dia kok nggak ada nih. Display grouped sandbox, detection malware. Sandbox, simulator. Oh, ini dia Mitre attack dan tekniknya. Ini dia apa nih? Execution, scripting, defense evasion, discovery. Ini ada 3 nih. Mana yang kita jawabannya nih? Answer for more. What is the second tactic market in the second tactic? Berarti defense evasion. Coba kita pastikan. Oke. Nah, karena di sini dia tadi kan ke second kedua nih, executionnya pertama scripting, dokumennya ada VBM macro untuk yang species string, dan ada masquerading dan scripting juga di defense and evasion. Discovery, dia nyari sistem discovery dan file discovery. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. What is the
category of file. Visit the Engage website. Kita harus visit the inquiry. Apa tadi dia bilang? Mana dia? Lab inquiry. Ini dia, https labinquiry.net. Oke, kita udah selesai di ini virus total. Kita pastikan di sini. Nah, apa nih? Kita cari ke indikator lookup dan kita disuruh indikator lookup, terus klik on SHA-256. Berarti kita pastikan juga si SHA-256 nya ya. Kita copy SHA-256 nya dan kita pastikan di sini, baru kita klik lookup, baru kita klik di SHA-256. Nah, malicious. Kita pertanyaannya itu adalah apakah subkategori dari file. Nah, kita subkategori dari filenya itu adalah macro hunter. Oke. Kita coba ini, kita pastikan ke jawabannya. Apakah ini? Yeps, kita sudah menyelesaikan D6 kita. Nah, kalau untuk selanjutnya bisa ada di phishing room. Nah, ini jawabannya tadi macro_hunter. Nah, ini jawabannya no answer needed. Oke, dan kayaknya kita sudah selesai di day 6. Lanjutnya akan kita lanjut ke day 7. Ini CyberSafe Maldox Roasting on an open fire. Nah, di sini kita coba sudah berhasil semua. Dan coba kita close ini, dan saya coba untuk screenshot ini, dan saya coba close ini, dan saya coba untuk terminate di D5 kita, di terminate dulu ini. Nah, kita coba untuk CyberSafe Maldox Roasting on the open fire. Apakah kita bisa lanjut langsung ke day ke-7? Untuk melanjutkannya, sebelumnya Anda bisa like, share, dan subscribe terus supaya kita bisa lanjut ke day berikutnya dan pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke. Terima kasih buat Anda yang telah like, share, dan subscribe.